di sini mau membahas tentang ASEAN dan isu-isu yang sedang diperbincangkan oleh anggota-anggota ASEAN lainnya. Nah, selain itu, di sini kita akan membahas sedikit tentang tujuan ASEAN dan lain-lain, dan juga isu yang sedang dibicarakan oleh anggota ASEAN ini. Nah, supaya kita langsung ke pertanyaannya aja, di sini aku mau tanya nih, sebenarnya tujuan dari ASEAN itu sendiri apa sih, Jo? Tujuan ASEAN itu ada dua, satu yang di piagam ASEAN dan satu lagi di Deklarasi Bangkok 1967. Jadi yang di Deklarasi Bangkok di tahun 1967 itu yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan budaya di kawasan melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat fondasi bagi masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai, untuk memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui penghormatan terhadap keadilan dan transformasi hukum dalam hubungan antar negara di kawasan dan kepatuhan pada prinsip piagam persatuan bangsa-bangsa, terus mempromosi kolaborasi aktif dan gotong royong dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, dan ilmiah dan administrasi. Terus tujuan ASEAN yang berada di piagam ASEAN itu ialah bahwa untuk meningkatkan perdamaian, stabilitas dan keamanan, terus bekerja sama di bidang politik, keamanan, ekonomi dan sosial budaya, mempertahankan sebagai zona bebas senjata nuklir, berdamai dengan dunia, lingkungan yang harmonis, dan berbasis pasar tunggal dan berbasis korupsi, mengurangi kemiskinan, mempercepat kesenjangan pembangunan, memperkuat demokrasi, melindungi dan memajukan hak asasi manusia, dan menanggapi ancaman bersama. Itu tujuan-tujuan ASEAN-nya. Dan tujuan ASEAN yang lain bahwa masyarakat sekarang masih berproses untuk mencapai tujuan itu dari masalah-masalah yang mereka hadapi pada saat ini, dan mereka juga mencapai mimpi-mimpinya dari masalah tersebut. Wah, keren ya. Kalau saya bisa simpulin, tujuan ASEAN itu yang tadi ditekankan oleh Jonathan itu adalah bagaimana antara anggota kita saling bergotong royong untuk saling membantu dalam ranah internasional, yang tujuan akhirnya adalah perdamaian itu sendiri. Nah, dengan piagam Jakarta itulah mungkin yang akan menjadi titik hukum dan titik tolak bagi organisasi ASEAN itu sendiri. Nah, apa yang nggak bingung nih, sebenarnya asal-usul terbentuknya ASEAN tuh gimana ya, Ju? Asosiasi of Southeast Asian Nation atau biasa disebut dengan ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara didirikan lewat inisiatif 5 tokoh. Dilihat dari situs ASEAN, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dunia memasuki Perang Dingin di pertengahan 1950-an. Pertarungan ideologi mendorong terbentuknya Southeast Asian Treaty Organization atau biasa disebut dengan SEATO. Selain SEATO ada pula Association of Southeast Asia atau ASA yang terdiri dari ada 1961. Kemudian Filindo yang terdiri dari Malaysia, Filipina, dan Indonesia yang didirikan pada tahun 1963. Organisasi-organisasi itu didirikan untuk memperkuat hubungan antar tetangga. Sayangnya tak ada yang awet karena konflik di internal masing-masing organisasi. Selain itu, negara yang bergabung pun terlampau sedikit. Ini menjadi keprihatinan Menteri Luar Negeri Thailand saat itu, yaitu Thanat Koman. Koman pun mengajak tetangga-tetangganya untuk membentuk sebuah asosiasi yang lebih inklusif dan benar-benar mewakili Asia Tenggara. Kelimanya menandatangani deklarasi Bangkok pada tahun 8 Agustus 1967 yang melandasi berdirinya ASEAN. Kelima Menteri Luar Negeri itu kini dikenang sebagai pendiri ASEAN atau berikut sosok 5 pendiri ASEAN. Yang pertama ada Thanat Koman, ada Malik dari Indonesia, Nacisco Ramos dari Filipina, Raja Ratman dari Singapura, dan Abdul Razak dari Malaysia. Gitu, berarti Indonesia juga termasuk ke dalam founding fathers-nya ASEAN ya. Wih, hebat banget ya Indonesia. Nah, dari pendirinya itu ASEAN sebagai organisasi internasional pasti memiliki prinsip-prinsip nih yang membangun ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional. Nah, mungkin Bang Gege bisa bantu jelasin tentang prinsip-prinsip ASEAN itu sendiri. Ya, jadi ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi dan dijaga oleh negara anggota ASEAN. Yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, keutuhan wilayah, serta identitas nasional setiap negara. Maksudnya, setiap negara yang tergabung menjadi anggota ASEAN harus saling menghormati agar tidak terjadi konflik. Seluruh negara harus saling dipandang setara, tidak ada yang dipandang lebih kuat ataupun lemah. Sudah menjadi kewajiban bagi seluruh negara, termasuk masyarakatnya, untuk saling dan selalu menghormati negara lainnya. Yang kedua, ada hak setiap negara untuk memimpin kehadiran nasionalnya tanpa campur tangan subversif ataupun kursif yang dari pihak luar. Setiap negara yang tergabung dalam ASEAN memiliki hak untuk memimpin kehadiran nasionalnya secara bebas tanpa subversif. Subversif adalah gerakan untuk menjatuhkan kekuasaan yang sah dengan cara yang tidak sesuai dengan undang-undang. Selain itu, juga tidak diperbolehkan untuk melakukan kursi atau proses komunikasi dengan menggunakan tekanan ke pihak yang lebih lemah. Selanjutnya ada tidak mencampuri urusan dalam negeri antar sesama anggota ASEAN. Maksudnya setiap negara memiliki urusan, permasalahan, dan kebijakan internal atau dalam negerinya masing-masing. Maka antar negara harus saling menghormati dengan cara tidak ikut campur berbagai urusan dalam negeri.
Selanjutnya, penyelesaian perbedaan atau perselisihan dengan cara damai. Maksudnya setiap negara harus menyelesaikan permasalahan atau perselisihan dengan cara damai atau tidak menggunakan senjata berbahaya. Hal ini juga ditujukan agar perdamaian dunia tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya, menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Setiap negara menolak untuk menggunakan kekuatan yang bersifat mematikan. Contohnya adalah penggunaan senjata untuk penyelesaian permasalahan. Cara mematikan ini ditolak karena tidak sesuai dengan prinsip ASEAN yang sebelumnya. Selanjutnya, kerjasama efektif antar anggota ASEAN. Maksudnya ini setiap negara menginginkan adanya kerjasama yang efektif antar anggota ASEAN. Kerjasama ini bisa di berbagai bidang, misalnya pendidikan dengan pertukaran pelajar, ataupun di bidang ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih banget Bang Gege. Baik, berarti dari semua prinsip-prinsip ASEAN itu lebih mengutamakan kehormatan, keselamatan, dan kedaulatan setiap negara anggotanya ya. Nah, sesuai dengan tujuan dari ASEAN itu sendiri kali yang sudah dibahas oleh tadi Jonathan juga. Nah, akhirnya ya dari prinsip-prinsip itu sendiri akhirnya juga kan ASEAN tuh menginginkan perdamaian juga. Nah, kalian tahu nggak sih di ASEAN ini lagi ada isu hangat nih yang lagi sedang dipermasalahkan oleh beberapa anggotanya. Nah, permasalahan di ASEAN ini tuh masih ada kaitannya melibatkan batas wilayah dari beberapa negara anggota ASEAN. Nah, mungkin Jojo bisa bantu jelasin tentang permasalahan yang lagi hangat ini dibicarakan oleh anggota-anggota ASEAN ini. Jadi masalah yang dihadapi oleh ASEAN itu adalah masalah tentang Laut Tiongkok Selatan, South China Sea itu. Nah, sebenarnya kita tahu kan Laut Tiongkok Selatan itu sangat menyumbang keuntungan ekonomi sebesar lebih dari 3,5 triliun dolar. Itu sangat menguntungkan bagi negara-negara di Asia Tenggara maupun negara-negara yang memanfaatkan hasil perekonomian laut tersebut. Nah, itu juga masalah itu karena melibatkan Tiongkok juga. Tiongkok semakin bersikap agresif sekali dalam mengambil pulau-pulau yang berada di laut Tiongkok Selatan tersebut. Karena mereka juga membuat maritime Silk Road. Maritime Silk Road itu jalur perekonomian laut di Laut Selatan. Cuman mereka pasti ada landasan historisnya dari Laut Selatan tersebut. Di landasan historisnya itu berhubungan dari pada tahun 1939 gitu, tepatnya pada bulan Mei. Karena pada waktu itu Jepang itu sangat berkuasa sekali pada penjajahan di Asia Tenggara itu. Dengan slogannya kan Jepang Jaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia itu kan yang 3A itu. Nah, mereka selagi mereka menjajah negara-negara di Southeast Asia, mereka juga mengambil beberapa pulau yang terletak di Laut Tiongkok Selatan tersebut. Nah, meskipun pada waktu itu Prancis yang juga menjajah di wilayah Mekong, mereka juga mengklaim pulau-pulau, cuman Jepang lebih berkuasa. Dan akhirnya pada 1951 ada namanya The Treaty of San Francisco. Treaty of San Francisco tersebut itu mengindikasikan bahwa nggak ada negara yang boleh mengklaim satu pulau yang berada di Laut Selatan. Cuma Tiongkok masih bernegosiasi dengan treaty itu, dan juga pada tahun 1958 berperang dengan Taiwan di First Taiwan Strait Crisis itu. Nah, Tiongkok sebenarnya mempunyai landasan tradisi bahwa ia mempunyai Nandestan itu yang 19 garis putus itu. Nah, sebenarnya Nandestan itu sebelumnya namanya 11 garis putus itu dibentuk oleh Kuomintang yang memerintah Cina pada tahun 1947. Nah, setelah Partai Komunis Cina pada tahun 1949, akhirnya dia merevisi garis putus itu menjadi Nandestan sebanyak 9 garis. Nah, akhirnya itu sebagai landasan itu sebagai suatu basis hukumnya si Tiongkok itu dalam meyakini bahwa sebagian besar zona ekonomi eksklusifnya Cina itu sampai mengitari di Laut Cina Selatan tersebut. Makanya ini yang mempersempit ZTE negara-negara lain. Terus juga ada namanya perjanjian Geneva Accord tahun 1954 kalau tidak salah, itu yang mengakhiri First Indochina War, yang memberi kesempatan dan hak kepada Vietnam Selatan untuk mengambil alih pulau-pulau di selatan seperti paralel itu seperti gugusan-gugusan pulau. Nah, itu termasuk kepulauan Paracel dan Spratlys. Nah, pada 1974 di mana North Vietnam itu sukses dalam perang Vietnam, mereka kan beraliansi dengan Soviet Union kan. Nah, cuman Cinanya itu mereka sebenarnya masih bermasalah. Mereka mempunyai perang perbatasan dengan Soviet Union, dan itu mereka akhirnya mengklaim pulau-pulau yang berada di South Vietnam itu agar tidak dialihkan kepada Soviet Union atau ke Vietnam Utara, dan disamakan dengan Tiongkok tersebut. Jadi Tiongkok mau membalikkan pulau itu bila ketegangan Soviet Union tidak lagi, dan bisa membalikkan kepada Vietnam Selatan. Jadi mereka terutama mereka mengambil pulau Yagong yang berada di Kepulauan Paracel, dan juga beberapa koral yang ada di situ. Dan terus tidak lama dari itu Malaysia dan Filipina juga pada tahun 1970-an itu juga
dia juga berusaha mengklaim beberapa pulau di Kepulauan Paracel itu sebagai kemerdekaan mereka. Jadi pada tanggal 11 Juni 1998 tuh Presiden Ferdinand Marcos itu mengeluarkan dekret Presiden nomor 15/96 yang mendeklarasi bahwa wilayah barat lautnya Kepulauan Paracel itu sebagai kemerdekaan mereka. Nah, terus sejarah itu di Kepulauan Paracel wilayahnya itu namanya Kalayan Island. Kalayan. Nah, sejarah itu terus berlanjut sampai sekarang dan tidak akan berhenti gara-gara juga kekuatan eksternal juga mengarungi di Laut Cina Selatan tersebut. Ya kan, seperti kapal-kapal USS Nimitz, USS Bunker Hill, USS Berry, USS Theodore Roosevelt lah, USS Curtis Wilbur itu, dan juga kapal-kapal perang dari UK, Inggris, dari South Korea, dari Jepang itu juga mengirim kekuatan ke Laut Cina Selatan tersebut. Jadi masalahnya kurang lebih seperti itu. Ya, benar banget nih. Permasalahan tentang Laut Cina Selatan ini lagi hangat dibicarakan oleh beberapa berita di dunia. Nah, kalau boleh tahu nih, negara anggota ASEAN yang terlibat dengan permasalahan Laut Cina Selatan ini tuh, yang katanya batas negara yang saling bertindihan di sana, itu tuh negara mana aja sih, Bang Gege? Boleh bantu jelasin? Ya, jadi negara-negara yang terlibat mayoritas ialah negara di ASEAN yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Sementara Taiwan, meskipun bukan termasuk ASEAN, mereka tetap mempunyai teritorial di area persengketaan. Sisa negara di ASEAN lainnya entah hanya terlibat dalam diskusi politiknya ataupun ada sebagian kecil wilayahnya terdampak perlawanan daripada Cina. Layaknya Indonesia hanya mempunyai kasus geopolitik pada Kepulauan Natuna. Kita bisa melihat jelas singkatnya area apa saja berubah menjadi wilayah memanasnya politik terhadap Cina beserta negara mana saja yang terkait, yaitu ada Nine Dash Line terdiri dari Cina, Brunei, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Filipina. Garis pantai Vietnam, Laut Utara Borneo, kepulauan di Laut Cina Selatan, dan juga laut di utara Kepulauan Natuna. Laut sebelah barat Provinsi Palawan dan Zulon, laut di sekitar Sabah, dan Selat Luzon. Tetapi isu politik paling menghangatnya masih berfokus di Kepulauan Spratly dan Paracel sebanyak 56 pulau bernama yang diakui. 6 negara bertanggung jawab yaitu Cina, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Tepatnya semua pulau secara acak tersebar persis di sebelah utara Pulau Borneo. Kiranya ketidakakuratan letak masing-masing pulau ini memicu masalah lebih besar, antara lain sulitnya menjangkau pulau yang terisolasi atau pulau yang saling berdekatan bersama wilayah klaim negara lain. Buruknya adalah tidak begitu interaktif maupun komunikatifnya berhubungan dengan negara utama, atau lebih parahnya itu bisa berujung peperangan kecil di antara pihak-pihak berwenang disebabkan tarik-menarik kekuasaan antar kedekatan pulau ya. Setiap negara juga mempunyai keunikan sejarah berkembangnya konflik ini menuju keganjilan politik di masa sekarang. Jadi sejarah itu cuma terpaku oleh faktor imperialisme Jepang di Asia melalui kepemimpinan 3A yang terkenal, di mana salah satu isinya adalah dari tahun 1939 kerajaannya bersikeras mengokupasi Kepulauan Paracel dan Spratly, yang mana akhirnya tahun 1951 tak berisi apapun niatnya. Di abad ke-21 ini, isu LCS tidaklah berhenti, justru bebannya menumpuk berkat kemampuan Cina memutar balik kebenaran realitanya. Whitsun Reef saja sebetulnya di bawah otoritas Filipina. Oleh Beijing berkepala batu mendengar beberapa kali pergantian Menteri Luar Negeri maupun Presiden Filipina agar formasi kapal lautnya yang berbentuk di depan perairan koral tersebut meninggalkan segera area strategisnya. Para nelayan Cina sudah ketahuan selama beberapa waktu melakukan aktivitas semena-mena terhadap kekayaan laut Filipina yang sungguh beragam. Lantasan berkali-kali mereka rutin datang. Akibatnya sebagian terumbu karang di Filipina mulai rusak sedikit demi sedikit serta kehilangan warnanya. Vietnam mengakselerasi penjagaan terluarnya melalui kubu pertahanan dan infrastruktur terimprovisasi, meskipun skala pelaksanaannya tidak semasif China. Tetapi dengan penempatan persenjataan anti-aircraft atau anti-misil dan alutsista lainnya membuat mereka lebih tertantang menghadapi bencana besar, dan letak baik negaranya yang berbatasan dengan Cina sekaligus di tengah-tengah kawasan strategis ASEAN yang menghubungkan Asia Tenggara dengan Cina serta Asia Timur. Menggarisbawahi Vietnam memiliki peran hebat yang berlimpah demi menjaga hubungan harmonis dan mengutamakan kesejahteraan antara ASEAN, China, dan Asia Timur agar masing-masing aktivitas regionalnya di LCS berdasarkan kepentingan masa depan. Malaysia pun memulai usaha
terdepannya mengarahkan pasukan udara sebesar-besarnya ke angkasa demi menghalau militerisasi udara oleh China. Serasi bagai Brunei dan Taiwan yang memakai cara two-step approach, yaitu dengan generalisasi ketegasan hukum UNCLOS di segala aspek, serta pentingnya ASEAN-China Code of Conduct melalui diplomasi negara luar ASEAN seperti Inggris dan Amerika Serikat. Oke, dari sini saya ingin bertanya nih, ada nggak sih pesan yang bisa diambil dari masalah Laut Cina Selatan ini menurut Juan? Oke, selanjutnya pesan yang bisa diambil dari masalah Laut Cina Selatan ini menurut saya pribadi itu adalah perubahan sikap yang telah diperlihatkan Indonesia dalam menghadapi dan menanggapi konflik yang terjadi di LCS atau Laut Cina Selatan merupakan tindakan yang pantas mendapatkan apresiasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Kebijakan pertahanan Indonesia di LCS tersebut perlu untuk didukung oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia karena berkaitan dengan kedaulatan dan kepentingan nasional negara Indonesia. Karena perubahan orientasi ini dapat menciptakan rasa aman dalam sistem politik Indonesia dan ketentraman kehidupan berkebangsaan dan bernegara. Pemerintahan Indonesia harus tetap mempertahankan fokus kebijakan pertahanan pada potensi konflik yang besar di LCS. Meskipun begitu, Indonesia tidak boleh mengesampingkan potensi konflik lainnya. Memaksimalkannya kebijakan pembangunan postur pertahanan merupakan jawaban dari berbagai problematika yang terjadi. Dengan begitu, keamanan dan kedaulatan negara dapat terus dijaga dan dipertahankan dari segala kemungkinan ancaman yang muncul. Juga harus tetap berhati-hati dalam aplikasi kebijakan pertahanan Indonesia di tengah konflik yang tengah terjadi. Hal ini disebabkan karena perubahan orientasi kebijakan pertahanan Indonesia dapat memunculkan mispersepsi dari pihak lain sehingga dapat memicu security dilemma. Fenomena ini sangat biasa terjadi dalam konsentrasi global yang anarki. Untuk itu, pemerintah harus memastikan perubahan kebijakan pertahanan Indonesia tidak memberikan dampak buruk yang dapat mengganggu keamanan ketentraman kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu menurut saya, saran saya sih. Baik, jadi itu ya teman-teman penonton tentang ASEAN dan permasalahan yang ada di dalam beberapa anggota ASEAN yang sudah sedikit dibahas oleh kami. Jika saya rangkum dengan apa yang sudah dibicarakan tadi oleh kami tentang masalah Laut Cina Selatan ini, ASEAN melakukan sebuah proses dan upaya yang sesuai dengan prinsip ASEAN dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan. Hal ini terlihat karena ASEAN melakukannya dengan cara perundingan damai berdasarkan peraturan hukum internasional juga. Tetapi, memang sampai sekarang isu sengketa antar negara ASEAN ini masih selalu menemui jalan buntu. Bila dilihat dan diperhatikan, organisasi ASEAN masih sulit menemukan titik tengah dari permasalahan Laut Cina Selatan ini. Karena terdapat kepentingan dari banyak negara yang sulit untuk dicari jalan keluarnya. Oleh karena itu, semoga organisasi ASEAN dapat segera menyelesaikan konflik untuk negara yang berkonflik, agar bisa cepat terselesaikan dengan keadaan yang damai. Nah, sekian dari kami. Jika ada salah-salah dan salah informasi, mohon maaf karena kami mendapatkan informasi ini berdasarkan berita-berita yang ada. Terima kasih kepada semua penonton yang sudah menonton. Semoga ini bermanfaat.